Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa STGE Gici Business School akan membahas atau mempresentasikan tugas pengantar ekonomi tentang perusahaan BUMN. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Mega Sriwandari, saya sebagai moderator. Dan perkenalkan tim kelompok kami. Ada Kak Arlina, ada Kanisman, ada Kak Rabil, dan ada juga Kak Raffi. Sebelum kita mulai pembahasan atau penjelasan lebih lanjutnya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Saya akan membahas tentang latar belakang perusahaan BUMN. Di negara berkembang, badan usaha milik negara atau biasa disebut BUMN memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian negara. Selain itu, BUMN juga sangat aktif dalam rangka aneka kegiatan investasi domestik. Sekurang-kurangnya seperempat dari total pembentukan modal atau biasa disebut capital formation di negara-negara berkembang bersumber dari BUMN. Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Karena seorang peneliti harus mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk membatasi masalah agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, penulis merumuskan permasalahannya. Tujuan penelitian. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segi kehidupan. Di samping juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik segi teoritis maupun segi praktis. Pengertian BUMN. BUMN adalah badan usaha yang meliputi sektor seperti pertanian, transportasi, telekomunikasi, perdagangan, listrik, keuangan, hingga konstruksi. BUMN bisa sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan pemenuh kebutuhan masyarakat. Berikut adalah ciri-ciri BUMN Persero. Yang pertama, pelaksanaan pendirian yang dilakukan oleh Menteri berdasarkan perundang-undangan. Yang kedua, modal berbentuk saham. Yang ketiga, status perseroan terbatas diatur berdasarkan perundang-undangan. Yang keempat, sebagian atau keseluruhan modal merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kelima, pegawai persero berstatus pegawai negeri. Yang keenam, hubungan usaha diatur dalam hukum perdata. Selanjutnya, jenis-jenis BUMN. Bentuk-bentuk BUMN memiliki berbagai macam atau jenis bentuk-bentuk yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Bentuk BUMN adalah terbagi menjadi dua, yakni Badan Usaha Perseroan atau Persero dan Badan Usaha Umum atau Perum. Selanjutnya ada fungsi BUMN. Yang fungsi pertama yaitu sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. Yang kedua merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian. Yang ketiga sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak. Yang keempat sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak. Contoh-contoh perusahaan BUMN. Ada Bank BNI, Pegadaian, Pertamina, Telkom Indonesia, dan lain-lain. Untuk BUMN sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, ada PT Perindo, PT Perkebunan Nusantara Group, PT Pertani, PT Raja Wali Nusantara Indonesia.
Untuk BUMN konstruksi dan konsultan ada PT Adikarya, ada PT Amarta Karya, dan PT Berantas Abipraya. BUMN keuangan dan asuransi, PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Bank Mandiri, dan PT Bank Negara Indonesia. BUMN telekomunikasi, perfilman dan informasi, Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Perum Produksi Film Negara, PT Telkom Indonesia, dan PT Lem. Ya, untuk BUMN pertambangan dan energi di sini ada PT Indonesia Asan Aluminium Persero, PT PLN Persero, PT Pertamina Persero, PT Energi Manajemen Indonesia Persero. Untuk BUMN dari transportasi dan kawasan serta logistik, diantaranya ada Perum Damri, PT Angkasa Pura I Persero, PT Garuda Indonesia Persero, PT Jasa Marga Persero, dan PT KAI Persero. BUMN pengolahan air dibagi menjadi dua, yaitu Perum Jasa Tirta I dan yang kedua Perum Jasa Tirta II. UMN perdagangan dibagi menjadi 4. Pertama, Perum Bulog, yang kedua PT Berdikari, yang ketiga PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan yang keempat PT Perusahaan Sarinah. BUMN pariwisata yang termasuk BUMN pariwisata adalah Hotel Indonesia Natur, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. BUMN industri yang termasuk BUMN industri adalah Perum Percetakan Negara, Perum Peruri, PT Balai Pustaka, PT Barata Indonesia. BUMN sebagai salah satu badan hukum publik yang bergerak di sektor privat merupakan entitas mandiri yang berhak melakukan pengelolaan aset kekayaan sendiri sebagai entitas mandiri badan hukum. BUMN yang berbentuk persero modalnya terbagi atas saham dan paling sedikit 51% sahamnya merupakan milik negara. Saran, persero BUMN seringkali beranggapan bahwa persero tersebut merupakan anak emas dari negara. Jika jarang pihak pemerintah yang menjadikan persero BUMN bersaing dengan persero lainnya, sehingga persero BUMN dapat menjadi persero yang unggul dan memberikan dampak positif bagi pemerintah maupun masyarakat.